Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Gustiara dari Sistem Informasi Reguler 5A akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen proyek sistem informasi dengan judul Manajemen Proyek Sistem Informasi Pembuatan Aplikasi Penyewaan Baju Adat Berbasis Website. Saya mengambil dari jurnal karya Herdian Bayu Subekti dan kawan-kawan. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu tujuan proyek, manfaat proyek, metode yang digunakan, rancangan WBS dari perencanaan proyek. Selanjutnya tujuan proyek. Adapun tujuan proyek dari proyek ini yang pertama mencegah kegagalan dan risiko proyek. Dengan adanya perancangan proyek, maka prediksi faktor kegagalan dan adanya manajemen risiko akan membantu untuk melakukan pencegahan dan persiapan alternatif dalam menghadapi kegagalan dan risiko yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua, menghasilkan pekerjaan proyek yang efektif, efisien dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya. Menurut Rosanti, manajemen proyek mencakup banyak aspek, seperti pengelolaan lingkup kerja atau scope management, manajemen waktu atau time management, manajemen biaya atau cost management, dan sebagainya. Dari sini jelas bahwa perencanaan proyek ini akan menghasilkan proyek yang efektif, efisien dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya. Yang terakhir, membuat perancangan manajemen proyek untuk membuat website penyewaan baju adat untuk meningkatkan kepuasan dan pelayanan toko, juga mempermudah mengatur data dan informasi. Selanjutnya manfaat proyek. Ada 3 manfaat proyek yang akan didapat, yaitu mencegah kegagalan risiko seperti yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, pengerjaan proyek dapat termonitor dengan baik dan terstruktur karena telah ada perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, menghasilkan proyek yang sesuai kebutuhan. Metode proyek yang digunakan. Metode yang digunakan pada perancangan proyek pembuatan aplikasi penyewaan baju adat ini adalah metode waterfall, di mana metode waterfall ini menurut Im Sommerville memiliki 5 tahapan utama dari waterfall model yang mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. Terdapat 5 tahapan pada model waterfall, yaitu requirement analysis dan definition, sistem dan software design, implementasi dan unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Yang pertama yaitu requirement analysis. Tahap ini, pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Sistem informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu sistem desain. Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu implementasi. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Integration and testing. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Yang terakhir yaitu operation and maintenance.
Tahap akhir dalam model waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit testing, unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Adapun kelebihan dari metode waterfall ini yaitu pertama, menggunakan metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Kekurangannya, metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Oke, yang terakhir yaitu rancangan aktivitas proyek dalam diagram WBS. Yang pertama, WBS 0.0. Di mana ada lima aktivitas yang akan dijalankan dalam perancangan sistem ini. Yang pertama yaitu analisis, kedua desain, ketiga implementasi, keempat testing, dan yang terakhir pemeliharaan. Oke, yang pertama analisis. Untuk tingkat keduanya yaitu melakukan wawancara kepada klien, yang kedua menganalisis masalah pada sistem yang berjalan, yang ketiga menganalisis kebutuhan untuk aplikasi penyewaan baju adat, yang keempat menganalisis kebutuhan untuk penyewaan aplikasi penyewaan baju adat, dan yang terakhir pembuatan dokumentasi akhir. Ada beberapa untuk tingkatan ketiga dari melakukan wawancara kepada klien, yaitu pertama menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara klien, yang kedua membuat janji wawancara dengan klien, yang ketiga menyiapkan lokasi tempat wawancara, yang keempat melakukan wawancara dengan pihak klien, yang kelima pembuatan dokumentasi hasil wawancara. Selanjutnya untuk tingkat ketiga dari menganalisis dari poin kedua yaitu menganalisis masalah pada sistem yang berjalan. Tingkat ketiganya, satu, menelusuri detail masalah pada sistem penyewaan baju adat. Yang kedua, menentukan masalah yang akan diselesaikan. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan. Langkah-langkahnya mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan sistem, pembuatan dokumentasi hasil analisa kebutuhan. Dan tahap aktivitas keempat yaitu menganalisis keputusan untuk menganalisis keputusan. Yang pertama mengumpulkan data untuk analisis keputusan. Yang kedua merumuskan kandidat pengembangan sistem. Yang ketiga menentukan tingkat kelayakan. Yang keempat menentukan kandidat terpilih. Yang kelima pembuatan dokumentasi. Selanjutnya 2.0 atau desain. Tingkat 2-nya yaitu mengumpulkan data untuk membuat desain sistem penyewaan baju adat. Lalu mendesain diagram dekomposisi. Yang ketiga mendesain DFD atau yang keempat mendesain ERD, yang kelima desain skema database, yang keenam desain topologi jaringan, yang ketujuh desain interface, yang kedelapan mengumpulkan dokumentasi rancangan sistem, yang kesembilan menentukan desain sistem, dan yang terakhir membuat dokumentasi akhir. Selanjutnya WBS 3.0 atau implementasi.
Aktivitasnya itu pertama mengumpulkan dokumen desain dari activity design tadi. Selanjutnya membuat database untuk sistem penyewaan. Karena pada tahap desain tadi baru perencanaan, jadi pada tahap implementasi ini mulai dibuat sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga juga membuat coding. Yang keempat mengintegrasikan proses sistem, database, dan data user interface. Yang kelima membuat dokumen. BBS 4.0 atau testing mengintegrasikan aktivitasnya itu mengintegrasikan website yang telah dibuat, melakukan uji coba alpha atau pertama. Uji coba ini dilakukan oleh pembuat sistem atau programmer. Yang ketiga melakukan uji coba beta, ini bersama dengan owner atau pemilik sistem. Yang keempat melaksanakan rapat hasil testing dengan pihak terkait dengan sesuai dengan kontrak. Yang terakhir yaitu mengumpulkan dokumentasi. Oke, tahap terakhir yaitu pemeliharaan. Yang pertama pengadaan perangkat pendukung seperti mungkin PC atau internet dan lain-lain. Yang kedua instalasi sistem. Yang ketiga training kepada end user. Training ini mungkin langkah-langkah pada tingkat ketiganya yaitu mencari user, menyiapkan pertanyaan, dan lain-lain. Terus membuat dokumentasi hasil training. Jadi setelah uji coba training kepada end user, maka dibuat dokumentasi. Lalu dilakukan perbaikan jika ada kesalahan yang terjadi. Dan terakhir membuat dokumentasi akhir. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.